Halo semuanya, bertemu lagi dengan Suara Serak Suara. Kali ini Serak Suara akan membawakan cerita yang berjudul Hallucination. Seperti biasa, sebelum memulai ke ceritanya, alangkah baiknya jika teman semua subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Yuk, cus langsung ke ceritanya. Hallucination. Bandara Incheon 2.30 PM. Suasana Korea masih sama seperti dulu. Tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Sama halnya seperti pria tampan asal Korea ini. Pria yang bernama Lee Hee-kyung kini telah kembali dari perjalanannya menempuh studi di Amerika selama 10 tahun. Kini Hee-kyung telah kembali menjejakkan kakinya di Korea. Setelah menempuh perjalanan jauh Amerika Korea, Hee-kyung langsung menuju rumah kedua orang tuanya dengan mengendarai mobil sport hitam mengkilap kebanggaannya. Hee-kyungku, kau sudah tumbuh besar dan sangat tinggi. Ibu bahkan harus melihatmu seperti ini. Nyonya Min, ibunda Hee-kyung, menengadahkan kepalanya agar dapat melihat jelas wajah Hee-kyung putranya. Ibu, aku juga merindukanmu, ujar Hee-kyung memeluk ibunya dengan manja. Meja makan malam itu sangat ramai dengan pertengkaran kecil antara Hee-kyung dan adiknya, Hee-rin. Hee-kyung bukanlah anak tunggal. Ia memiliki seorang saudara perempuan yang masih menduduki bangku SMA. Opa, aku juga ingin ke Amerika, rengek Hee-rin memandang makanan di hadapannya. Kau mimpi ya? Nilai bahasa Inggrismu saja sangat jelek, ledek Hee-kyung meminum gelas susu miliknya. Kau masih saja tidak berubah, kau menyebalkan, balas Hee-rin meledek kakaknya. Hee-kyung hampir saja melemparkan gelasnya. Tapi, Opa, apa kau tahu Ebiu Uni sudah? Benar, Caembi. Belum selesai Hee-rin berbicara, Hee-kyung sudah pergi meninggalkan meja makan. Raut wajahnya begitu gembira saat Hee-rin menyebutkan nama Embi. Malam itu, salju tiba-tiba turun. Meski tidak lebat, tapi tetap saja mampu membuat cuaca malam sangat dingin. Sejak sore hari tadi, Hee-kyung berkeliling dengan mobil kebanggaannya untuk mencari seseorang yang bernama Cha Eun-bi. Dan akhirnya Hee-kyung menepikan mobilnya di pinggir jalan di seberang taman kota. Di mana aku harus mencari dia? Cha Eun-bi, di mana kamu? Hee-kyung rupanya mulai putus asa mencari sosok Cha Eun-bi. Tapi tiba-tiba matanya melihat seseorang di atas ayunan di sekitar taman. Seorang gadis yang sangat mirip dengan sosok gadis yang sedang dicarinya. Ya, benar sekali, Cha Eun-bi. Gadis di atas ayunan itu terus saja menunduk. Gadis itu tidak memakai mantel maupun pakaian panjang di saat turun salju seperti ini. Gadis itu hanya memakai dress putih selutut. Rambut panjangnya dibiarkan terurai, berantakan karena tertiup angin. Titik-titik salju yang mengenai kepalanya tiba-tiba saja terasa berhenti. Gadis itu mendongakkan ke atas. Sebuah payung melindungi kepalanya. Dan tentu saja seorang pria tinggi yang memegang payung itu. Annyeong, Cha Eun-bi, sapanya ramah. Eun-bi langsung bangkit dari ayunannya dan berjalan mendekati Hee-kyung. Sudut matanya sedikit berair. Eun-bi seperti akan menangis saat melihat Hee-kyung. Kau, Lee Hee-kyung? Apa kau Lee Hee-kyung? Hee-kyung mengangguk dan meraih tangan Eun-bi untuk menyentuh wajahnya. Hee-kyung merasa ada sesuatu yang janggal pada diri Eun-bi. Tangannya sangat dingin sedingin es.
Wajahnya begitu putih dan sangat pucat. Hyung merasa sedikit sangat ketakutan saat menatap kedua bola mata Eunbi yang begitu hitam pekat. "Tanganmu dingin sekali," ucap Hyung. Cepat-cepat Eunbi menyembunyikan kedua tangannya di balik punggung. Hyung yang gentle langsung melepaskan mantelnya dan memakaikannya di tubuh Eunbi. Hyung membawa Eunbi ke kafe di seberang taman dan mereka sama-sama memesan secangkir kopi panas untuk sekedar menghangatkan kerongkongan mereka. Sedari tadi, Eunbi terus saja menatap Hyung. Bahkan, sedetik pun Eunbi tidak pernah melepaskan penglihatannya dari wajah Hyung. "Kenapa kau terus menatapku seperti itu?" tanya Hyung yang rupanya tersipu malu dengan pandangan Eunbi. "Tidak, aku hanya ingin melihatmu lebih lama." Suara lirih Eunbi membuat Hyung semakin tersipu malu. Rupanya pria tampan zaman sekarang memang sudah gila. Ngapain dia ngomong sendiri dari tadi? Cerocos seorang wanita yang bertugas menjaga kasir sambil terus memperhatikan Hyung yang sedang tersenyum-senyum. Eunbi melepaskan mantel Hyung yang melekat di tubuhnya dan mengembalikannya pada Hyung. "Kau bisa kembalikan itu lain kali." "Tidak, ini milikmu." Ada sedikit rasa kecewa dalam hati Hyung. Tapi Hyung memaksakan tersenyum. "Besok ayo kita ketemu lagi," ujar Hyung. Eunbi hanya mengangguk dan menatap kepergian Hyung dengan mobilnya. Setelah mobil Hyung melaju agak jauh, barulah Eunbi meninggalkan tempat itu dengan menghilang seperti asap. Sudah seminggu yang lalu pertemuan pertamanya kembali dengan Eunbi. Namun, sejak meninggalkan Eunbi di depan kafe itu, Hyung tak pernah bertemu kembali dengan Eunbi. Bahkan, Eunbi tidak pernah menelponnya. Sudah diputuskan bahwa Hyung akan menemui Eunbi di rumahnya. Keadaan rumah Eunbi masih sama seperti dulu. Terlihat seorang pria payubaya tengah sibuk memotong rumput panjang di halamannya. "Annyeonghaseyo aboizi," sapa Hyung. Rupanya itu adalah ayah Eunbi, Tuan Cha. "Oh, Hyung, sudah lama tidak bertemu." Setelah menemui kedua orang tuanya Eunbi, barulah Hyung tahu bahwa Eunbi sudah meninggal dunia. Cha Eunbi adalah teman sekaligus cinta pertama Hyung saat di SMA. Eunbi adalah gadis cantik dan baik hati. Hingga pada saat kelulusan, Hyung memutuskan hubungan dengan Eunbi karena dirinya akan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Eunbi sangat terpukul dengan kepergian Hyung ke luar negeri. Selama 2 tahun lamanya, rupanya Eunbi terserang penyakit leukemia dan harus melawan penyakitnya di rumah sakit. Dan sebelum Eunbi menghembuskan napas terakhirnya, Eunbi menulis sebuah surah untuk Hyung. Surat itu berisikan, "Hyung, aku akan selalu mencintaimu. Aku akan berada di sisimu. Ragaku memang pergi, tapi hati dan jiwaku akan selalu bersamamu. Kelak, aku takkan bisa menyentuh wajahmu lagi. Dan kau juga takkan bisa melihatku lagi. Tapi kau akan merasakan bahwa aku selalu di sisimu. Aku mencintaimu, Hyung."
Hikyung kini berdiri di hadapan makam seseorang. Pada batu nisan makam itu tertulis, Cha Eun-bi, lahir 20 Januari, wafat 30 Desember. Wanita jahat, lirih Hikyung. Akhirnya Hikyung pun tak kuasa menahan tangisnya. Hikyung menangis memeluk nisan Cha Eun-bi. Tanpa bisa dilihat namun bisa dirasakan. Sosok ruh Eun-bi yang dikelilingi cahaya putih ikut menangis dan memeluk Hikyung. Terima kasih. Jangan lupa untuk tinggalkan subscribe di channel ini ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika nanti Suara Serak mengirimkan video baru, kalian langsung bisa menontonnya. Bye bye, terima kasih.